markas besar aliansi penyegel iblis. Zuo Tianzeng benar-benar tercengang saat melihat pemandangan di depannya, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Zuo Tianzeng tidak pernah menyangka bahwa Penatua Chu, yang selama ini dikenal sebagai ahli licik Zuge, akan dikomplotkan oleh pangeran kedua dinasti Xiao. Tampaknya pangeran kedua sama sekali tidak berniat mengkhianati ayahnya. Dia hanya menipu aliansi penyegel iblis sejak awal. Bau ini, aku secara pribadi akan memimpin orang untuk menyerang dinasti Xiao. Zuo Tianzeng meraung. Yang mulia pangeran ke-10 memutar matanya ke arah Zuo Tianzeng dan berkata, bodoh. Setelah mengatakan itu, sosok yang mulia tiba-tiba menghilang tanpa meninggalkan jejak, seolah-olah dia belum pernah ke sana. Yang mulia, Zuo Tianzeng berteriak lama sekali, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Pada saat ini, di kota Kekaisaran dinasti Xiao, banyak biksu dari Dimensi Ling Lions telah menderita banyak korban, dan mereka berlari dan melarikan diri. Master Sekte Zhou berlari ratusan mil dalam satu tarikan napas, dengan Tian Luo dan Tian Sha mengikuti dari belakang. Pada saat ini, mereka tiba-tiba merasa bahwa pemimpin sekte mereka cukup baik. Setidaknya saat ada bahaya, kamu bisa langsung bereaksi dan kabur. Jika Anda mengikutinya, setidaknya Anda bisa menyelamatkan hidup Anda. Xiao Jian memimpin biksu tua itu menuju Xiao Feng dan Yu Wenqiang. Perdana Menteri Yu, saya telah sangat menyinggung perasaan Anda sekarang, saya harap Anda memaafkan saya. Biksu tua itu memberi hormat pada Yu Wen dengan tegas dan berkata, Tuan, ini serius. Yu Wenqiang melambaikan tangannya dengan cepat. Saudaraku, Perdana Menteri Yu, aliansi penyegel iblis telah mendekatiku sebelumnya. Tapi aku tidak mengikuti ayahku untuk melaporkannya, hanya untuk membuat aliansi penyegel iblis lengah. Kali ini aliansi penyegel iblis menderita kerugian, kerusakannya sangat tragis. Diperkirakan tidak lagi menjadi ancaman bagi dinasti Xiao kita dalam jangka pendek. Xiao Jian berkata jujur, Pangeran kedua, saya baru saja salah paham terhadap Anda, dan Anda benar-benar pantas mati. Yu Wenqiang berkata bahwa dia akan berlutut. Melihat ini, Xiao Jian buru-buru mendukung Yu Wen dan berkata, Perdana Menteri Yu, kamu melakukannya untuk dinasti Xiao dan rakyat dinasti tersebut. Jadi mengapa kamu bersalah? Saya juga meminta Perdana Menteri Yu untuk membawa saya menemui ayah saya. Setelah saya menjelaskan masalahnya dengan jelas, saya akan kembali ke kota Changlang. Xiao Jian tahu bahwa meskipun dia membantu mengalahkan aliansi penyegel iblis, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, dia harus memimpin orang-orangnya kembali ke kota Changlang secepat mungkin. Saudaraku, karena kamu sudah kembali, maka tinggallah di kota Kekaisaran. Di sini jauh lebih nyaman daripada kota perbatasan kecil kota Changlang, dan juga memiliki lebih banyak sumber daya. Saya akan menemui ayah saya dan menjelaskan bahwa kita semua adalah pangeran, dan ayah saya tidak boleh memperlakukan mereka secara berbeda. Setelah Xiao Feng mengetahui apa yang terjadi pada Xiao Jian, dia merasa sangat bersalah dan tidak adil. Dia merasa ini tidak adil bagi Xiao Jian, dia tidak takut Xiao Jian akan merebut takhta darinya. Bahkan jika dia memberikan posisi putra mahkota saat ini kepada Xiao Jian, Xiao Feng tidak akan ragu-ragu. Xiao Feng sama sekali tidak tertarik pada putra mahkota, tapi dia selalu berpikir bahwa dia adalah satu-satunya pangeran di dinasti Xiao. Jadi dia hanya bisa memikul tanggung jawab ini. Sekarang setelah ada Xiao Jian, Xiao Feng ingin tinggal dan terbang bersama Zhu Qingyu, menjadi mitra kultivasi ganda, dan berlatih bersama. Bukankah luar biasa? Saudaraku, kamu, sebelum Xiao Jian selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara keras.
Begitu suara itu turun, aura menakutkan datang langsung di udara dan langsung menuju ke semua orang. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget, karena aura ini terlalu menakutkan. Mungkinkah ada master dari aliansi penyegel iblis? Yu Wenqiang mengerutkan kening dan berkata, Tuan Wuliang, terserah Anda. Xiao Jian merasakan aura menakutkan itu, jadi dia berkata kepada biksu tua di sebelahnya. Amitabha, biksu malang ini telah menunjukkan keburukannya. Tuan Wuliang mengangguk, saya melihatnya mengatupkan kedua tangannya, menghalanginya di depan semua orang, dan kemudian menggumamkan sesuatu. Namo Amitabha, Tuhan Surgawi yang tak terukur. Setelah mengatakan itu, saya melihat cahaya keemasan memancar dari Tuan yang tak terbatas, langsung berubah menjadi penghalang emas, menutupi semua orang. Saat ini, aura menakutkan telah mencapai mata semua orang. Dengan pemikiran keras, penghalang emas tiba-tiba hancur tanpa efek apapun, dan semua orang terlempar oleh kekuatan yang menakutkan ini. Setelah terbang puluhan mil, dia jatuh dengan keras ke tanah. Puluhan mil bangunan menjadi abu dalam sekejap, dan beberapa orang di kota kekaisaran yang bersembunyi juga berubah menjadi debu di bawah aura menakutkan ini. Semua orang sangat terkejut dan wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Pada saat ini, bahkan ruangan tempat Ji Yun melindungi Chen Ping menjadi abu, dan tubuh mereka dibuang jauh-jauh. Chen Ping juga terbangun dari komanya, tetapi rasa lelahnya masih ada. Tuan Chen, ketika Xiao Feng melihat ini, dia segera melangkah maju untuk melindungi Chen Ping. Yu Wenqiang juga mengerutkan kening dan berdiri di depan Xiao Feng dan Chen Ping. Saat kehampaan bergetar, semua orang menyadari bahwa sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari kehampaan, dan sosok itu perlahan menjadi jelas. Saya melihat seorang anak remaja, dengan wajah kekanak-kanakan dan permen lollipop di mulutnya, berdiri di depan semua orang. Orang ini adalah Yang Mulia Pangeran ke-10 yang tiba-tiba menghilang dari aliansi penyegel iblis. Mungkinkah aura mengerikan tadi terpancar dari anak ini? Setiap orang penuh keraguan, dan saat anak itu perlahan berjalan menuju semua orang, ada rasa penindasan yang luar biasa yang membuat semua orang mulai tercekik. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti bahwa aura menakutkan tadi disebabkan oleh anak di depan mereka. Siapa orang ini? Dia bisa mengobrak-abrik kehampaan dan muncul secara tiba-tiba. Bukankah aliansi penyegel iblis punya ahli di alam abadi? Yu Wenqiang berkata ketika dia melihat kemunculan tiba-tiba Yang Mulia 10. Chen Ping memandang anak di depannya, dan cahaya merah terpancar dari alisnya. Orang ini bukanlah tubuh aslinya, dia hanyalah jiwa yang kental. Chen Ping melihat pihak lain dengan mata Tianming-nya. Jika itu bukan tubuh asli, yang tiba-tiba muncul dari kehampaan, itu bisa dijelaskan. Namun ada hal lain, yaitu jiwa dewa meledak dengan aura yang begitu kuat, sehingga mereka semua tidak bisa menahannya. Bukankah kekuatan lawan yang sebenarnya akan lebih menakutkan? Mata Tianming, seorang kultivator kecil di alam kesengsaraan, sebenarnya memiliki kekuatan magis semacam ini. Yang Mulia mengarahkan perhatiannya pada Chen Ping. Chen Ping mengamatinya dengan mata Tianming, dan Yang Mulia segera menyadarinya. Dan dia juga menyadari bahwa itu adalah Tianming Ai. Siapa kamu? Apakah kamu dari Demon Ceiling Alliance? Tuan Wuliang bertanya pada Yang Mulia Pangeran ke-10. Yang Mulia ke-10 mengambil permen lollipop dan menjilatnya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bukan dari Demon Ceiling Alliance. Ketika mereka mendengar bahwa mereka bukan dari Demon Ceiling Alliance, semua orang diam-diam menghela nafas lega. Selama pihak lain bukan dari Demon Ceiling Alliance, itu akan mudah ditangani. Tapi kemudian, Yang Mulia Pangeran ke-10 melanjutkan,
meskipun saya bukan anggota aliansi penyegel setan, aliansi penyegel setan adalah milik saya. Kalimat ini langsung membuat semua orang menghela nafas lega dan mengangkat hati mereka kembali. Mereka hanya tahu bahwa pemimpin aliansi penyegel iblis adalah Zhuo Tianzeng. Anak yang tiba-tiba muncul ini bukanlah Zhuo Tianzeng, bukan? Saat Yang Mulia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan melepaskan aura yang menakutkan. Nafas ini seperti kilat, melintas dan langsung menuju Chen Ping. Tujuannya sangat jelas, melihat pemandangan ini. Xiao Feng tampak ngeri dan buru-buru berteriak, "Perdana Menteri Yu, lindungi Tuan Chen." Xiao Feng tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, mustahil untuk menolak aura ini. Dan Xiao Jian berkata, "Tuan Wuliang, terserah padamu." Tuan Wuliang tidak bisa berkata-kata. Dia baru saja memblokirnya, tetapi benda itu segera hancur dan terlempar. Apakah Anda hanya buta dan tidak dapat melihatnya? Apalagi yang kamu ingin aku lakukan? Namun setelah mengatakan itu, Tuan Wuliang tetap mengambil tindakan. Dia mengeluarkan seekor ikan kayu dari tangannya dan mulai memukulnya dengan cepat. Suara ikan kayu itu membentuk gelombang suara di sekelilingnya, dan kemudian membungkus semua orang dalam gelombang suara ini. Kemudian, saat aura mengerikan itu melanda, gelombang suara di sekitarnya langsung runtuh, dan bahkan ikan kayu di tangan Master Wuliang pun meledak. Darah Tuan Wuliang terus muncrat, seperti air mancur. Ketika Xiao Feng melihat ini, dia meraih Chen Ping dan melarikan diri. Yang lain juga melarikan diri satu demi satu. Bahkan guru yang tak terbatas menyeret tubuhnya yang terluka, tidak berani berhenti sama sekali. Tetapi ketika Pangeran ke-10 melihat orang-orang yang melarikan diri dengan panik, dia tertawa dan mengunyah permen lollipop di mulutnya. Setelah menghabiskan lollipop, Yang Mulia ke-10 mengambil langkah untuk mengejar semua orang. Setiap langkah yang diambil oleh 10 Yang Mulia ini akan mengubah bangunan di sekitarnya menjadi abu, dan seluruh kehampaan akan bergetar. "Senior, siapa bocah cilik ini? Mengapa dia begitu kuat? Dan mengapa dia mengetahui mata Tian Mingmu?" Chen Ping bertanya pada Raja Iblis Ciyun sambil dibantu melarikan diri. Raja Iblis Ciyun terlihat sangat serius saat ini. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, "Aku tidak menyangka orang-orang ini masih ada." Siapa bocah cilik ini?" Melihat ekspresi Raja Iblis Ciyun, Chen Ping tahu bahwa segala sesuatunya tidak sederhana. "Izinkan saya bertanya, tahukah Anda ada berapa kelompok etnis di alam semesta yang luas ini?" Raja Iblis Ciyun tidak menjawab Chen Ping, tapi bertanya pada Chen Ping. "Tahukah kamu, bukankah mereka hanya manusia, setan, dan binatang?" Chen Ping berkata dengan bingung. Namun siapa sangka Raja Iblis Ciyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Di alam semesta yang luas ini, masih ada ras dewa. Dewa-dewa ini sebenarnya adalah sejenis ras manusia. Namun karena mereka sombong dan sombong, mereka selalu merasa berada di atas suku lain, sehingga mereka menyebut dirinya dewa. Justru karena kesombongan para dewa itulah banyak suku yang tidak menyukai mereka, sehingga lambat laun mereka menghilang. Aku tidak menyangka kita masih bisa melihat keberadaan para dewa di dunia manusia ini." Para dewa? Chen Ping langsung bingung dan bertanya dengan tidak percaya, "Senior, apakah para dewa inilah yang memulai perang antara para dewa dan iblis? Apa ciri-ciri para dewa ini?" Entah siapa yang memulai perang antara dewa dan iblis. Tapi ciri khas para dewa adalah mereka sombong, suka menyombongkan diri, dan selalu menganggap darahnya mulia. Sama seperti klan naga di antara klan binatang, atau silsilah naga emas di antara klan naga, mereka menganggap garis keturunan mereka mulia dan berbeda dari ras lain. Raja Iblis Ciyun mengikuti Chen Ping dan menjelaskan. Chen Ping mengutuk dalam hati, dia berasal dari silsilah naga emas.
saat Raja Iblis Ciyun menggunakan metafora ini, bukankah dia sedang membicarakan dirinya sendiri? Chen Ping tidak merasa dirinya sombong. Apakah dia suka menyombongkan diri? Sudah menjadi sifat manusia untuk sesekali menyombongkan diri. Nak, dengan baik hati aku memberitahumu, mengapa kamu mengumpat di jalan? Raja Iblis Ciyun memelototi Chen Ping. Chen Ping tiba-tiba merasa malu dan dikutuk di dalam hatinya. Tanpa diduga, dia juga ditemukan oleh Raja Iblis Ciyun. Senior, aku hanya sedikit kaget sesaat. Aku tidak bermaksud memarahimu. Chen Ping hanya bisa menjelaskan dengan canggung. Pada saat ini, yang ke-10 sudah mengejar mereka dengan santai. Rasakan aura menakutkan di belakang Anda semakin dekat. Semua orang menjadi cemas, dan Xiao Jian memandang Guru Wuliang dan berkata, Tuan Wuliang, terserah Anda. Tuan Wuliang benar-benar tidak bisa berkata-kata. Jika kamu tidak menindas orang lain seperti ini, mengapa kamu menatapku meskipun kamu muntah darah dan sekarat? Apakah Anda ingin melihat saya dipukuli sampai mati? Tuan Wuliang ingin menolak, tetapi aura menakutkan di belakangnya sudah menuju ke arah mereka. Yang Mulia memiliki senyum polos di wajahnya, dan dia tidak terlihat seperti iblis pembunuh. Tetapi ketika yang ke-10 mengambil tindakan barusan, jumlah orang di kota kekaisaran yang terbunuh atau terluka bukanlah 10.000, tetapi beberapa ribu. Sial, kamu anak nakal, kamu bertindak terlalu jauh. Tuan Wuliang juga cemas. Dia tahu bahwa dia tidak mungkin bisa melarikan diri, jadi dia hanya bisa berjuang keras. Saya melihat Guru Wuliang mengatupkan kedua tangannya, dan bekas luka 6 titik di kepalanya tiba-tiba bersinar terang, dan dari lengan Guru Wuliang, jubah dengan cahaya keemasan yang bersinar juga terbang keluar. Jubah itu melayang di udara, perlahan menutupi kehampaan. Dalam sekejap, patung Buddha emas setinggi 100 kaki muncul di bawah jubah itu. Buddha emas memegang tongkat Zen dan memancarkan ribuan cahaya keemasan. Dengan lambaian tongkat Zen di tangan Buddha emas, ribuan lampu Buddha bersinar, langsung menghalangi aura menakutkan. Melihat Master Wuliang begitu hebat dan memblokir serangan lawan, semua orang tidak bisa menahan nafas lega. Tuan Wuliang sungguh kuat, Yu Wenqiang memuji. Guru Wuliang layak menjadi biksu terkemuka, dan dia benar-benar dapat memancarkan cahaya Buddha, sungguh menakjubkan. Xiao Jian juga memuji Guru Wuliang, ia mampu memiliki kekuatan yang ia miliki sekarang di kota Changlang berkat Tuan tak terbatas di sampingnya. Ketika Guru Wuliang dipuji oleh orang lain, dia merasa bahagia di dalam hatinya. Saya sudah lama lupa bagaimana rasanya ketika saya terluka dan muntah darah. Tetapi ketika semua orang menyelesaikan kata-kata pujian mereka, Yang Mulia Pangeran ke-10 tiba-tiba tertawa dan bergumam, keledai botak tua ini sangat lucu, dia memiliki wajah lebih dari saya. Setelah mengatakan itu, aura menakutkan tiba-tiba melonjak, cahaya Buddha Guru Wuliang langsung menghilang, dan bahkan Buddha emas setinggi 100 kaki pun menghilang seketika. Hanya jubahnya yang tersisa melayang tertiup angin, lalu tiba-tiba nyala api membubung dan membakar jubah itu seluruhnya. Tuan Wuliang bodoh, jubah itu adalah hartanya yang paling berharga. Setelah memecahkan cahaya Buddha, aura menakutkan tidak berhenti, tetapi terus menyerang semua orang. Melihat ini, Yu Wenqiang hanya bisa melambaikan tangannya, dan nafas yang kuat keluar dari tubuhnya, bertabrakan dengan nafas lawan. Dalam sekejap, semua orang terlempar, dan wajah Yu Wenqiang sangat jelek. Setelah berhenti, mereka melihat yang ke-10 masih mendekati mereka tanpa tergesa-gesa. Pada titik tertentu, Yang Mulia punya permen lollipop lagi di mulutnya. Yang Mulia Pangeran ke-10 memandang semua orang dengan senyuman di wajahnya, seolah-olah dia mengikuti mereka tanpa dendam,
dan yang baru saja dia lakukan hanyalah menggoda Chen Ping. Chen Ping memahami hal ini sekarang, seorang anak kecil bisa menjadi begitu sombong. Tampaknya Raja Iblis Ciyun benar, lawannya pastilah klan dewa. Kesombongan seperti itu terpancar dari dalam. Semua kesombongan muncul karena lebih jarang dipukuli. Jika Anda dipukuli setiap kali muncul, Anda mungkin tidak akan sombong lagi. Jika aku tidak pulih, aku akan memberi pelajaran pada bocah kecil ini. Chen Ping merasa sangat kesal saat melihat ekspresi arogan yang mulia Pangeran ke-10. Bagaimana dengan para dewa? Saya masih naga emas di klan naga, dan saya tidak begitu sombong. Yu Wenqiang dan Master Wu Liang kembali menatap Chen Ping. Meskipun Chen Ping memang memiliki beberapa kemampuan dan dapat bertarung melampaui level tersebut. Tapi menghadapi master seperti itu, meskipun Chen Ping begitu baik, dia bukanlah tandingannya. Merasakan tatapan Yu Wenqiang dan Master Wu Liang, Chen Ping merasa sedikit malu. Sepertinya aku baru saja membual secara tidak sadar. Apakah ini bakat yang dimiliki oleh garis keturunan? Chen Ping benar-benar tidak ingin menyombongkan diri. Apakah kalian semua adalah kekuatan dinasti Xiao? Yang Mulia menjilat permen lollipop itu, lalu mengeluarkan tongkatnya dan melambaikannya ke arah Chen Ping. Dengan gelombang ini, energi pedang yang menakutkan muncul, menebas semua orang. Semua orang tidak bisa tidak mengutuk. Bukankah terlalu keterlaluan jika kamu bisa menggunakan tongkat lollipop untuk menggunakan energi pedang yang begitu menakutkan hanya dengan satu ayunan? Jika ada yang bisa menghasilkan energi pedang, lalu apa gunanya menggunakan pedang?